Pedang bab 224-227. Tidak ada suara di aula. Mata semua orang membelalak, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Artefak ajaib. Apakah ini kekuatan artefak ajaib? Satu artefak ajaib dapat memblokir serangan penuh bocah itu dari keluarga Xiao. Di mana saya bisa membeli artefak ajaib seperti itu? Saya ingin membelinya jika aku kehilangan segalanya. Mata orang kaya dan terkenal berapi-api, bersemangat untuk melangkah maju dan merebut liontin giok dari Murong Ling'er. Sekelompok orang kaya dan muda di Jiangnan tercengang. Dharma, senjata ajaib. Ibuku, ternyata apa yang dikatakan Lin Bo benar. Liontin giok itu benar-benar hadiah yang paling berharga. Senjata ajaib penyelamat hidup adalah sampah jika dibandingkan. Tanda seru. Di Qinfan karena baru saja memberikan kios jalanan, semua orang kaya dan muda di selatan sungai Yangtze sangat malu sehingga mereka ingin berguling-guling di tanah, dan mereka mati secara sosial. Tentu saja, Jiang Tingting adalah pecundang terburuk, yang baru saja membuatnya paling bahagia. Zuo Feifan hanya bisa kaget, iri, dan malu. Dia ingin membanjiri Qinfan dengan hadiah ulang tahunnya, tapi dia tidak menyangka wajahnya akan ditampar lagi oleh Qinfan seperti badut. Namun, jika berbicara tentang orang yang paling kehilangan ketenangannya, itu pasti Su Mingcheng. Dia sendiri adalah seorang seniman bela diri, dan dia tahu lebih banyak tentang senjata sihir daripada orang biasa, dan dia juga tahu bagaimana senjata sihir yang kuat dapat membuat Grandmaster setengah langkah tidak berdaya. Su Mingcheng menatap mata Qinfan, penuh keterkejutan. Dia, apa asalnya? Senjata ajaib semacam ini, bahkan seluruh sekteku tidak dapat menghasilkan satu pun uang. Senjata ajaib juga dapat secara aktif memicu lingkaran sihir pertahanan di atasnya. Jika digunakan oleh seorang prajurit, itu secara alami akan lebih efektif daripada orang biasa. Murong Fu juga sangat lega saat ini. Tuan Murong ini, yang mendominasi perbatasan Jiangnan, sebenarnya duduk di tanah seperti anak kecil dan menangis. Ada kegembiraan dalam tangisan, ada ketakutan, dan ada campuran kesedihan dan kegembiraan. Namun, Murong Ling'er baik-baik saja, dia seharusnya menangis dengan gembira. Tiba-tiba, Xiao Feng tiba-tiba melompat dan bergegas menuju Murong Ling'er lagi. Apa yang akan dia lakukan? Apakah kamu tidak menyerah begitu saja? Semua orang memandang Xiao Feng dengan curiga. Xiao Feng menerobos dengan semua kecepatannya, dan melewati Murong Ling'er secara langsung, dan tidak menyerang Murong Ling'er lagi. Murong Fu segera berhenti menangis, tiba-tiba melompat, dan meraung dengan cemas. Tidak, dia ingin melarikan diri. Qinfan, jangan biarkan dia melarikan diri. Dalam sekejap, hati semua orang naik ke tenggorokan lagi mata. Jika Xiao Feng kabur, dia pasti akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung, dan keluarga Murong mungkin tidak akan pernah memiliki kedamaian di masa depan. Apalagi, mungkin itu akan menarik balas dendam Grandmaster Lei Zentian. Qinfan hanya melirik ke arah pelariannya, terkekeh ringan. Apakah aku membiarkanmu pergi? Kemudian, dia mengambil sumpit di atas meja tanpa tergesa-gesa, dan membuangnya dengan santai. Xiao Feng, yang berlari dengan liar, hendak mencapai tepi jendela. Selama dia memecahkan jendela dan melompat keluar, dia pasti akan melarikan diri dan naik ke surga. Menjaga perbukitan hijau di sekitarnya, saya tidak takut tidak akan ada kayu bakar untuk dibakar. Nanti saat dia berkultivasi lebih rajin, dia akan datang ke keluarga Murong untuk membalas dendam. Haha, nak, meskipun kekuatanku tidak sebaik milikmu, tetapi dalam hal kecepatan, bahkan jika kamu adalah seorang master, kamu mungkin tidak dapat mengalahkanku. Melihat bahwa dia akan melarikan diri, Xiao Feng merasa bahwa dia bisa melakukannya lagi, dan membual. Wow! Dia memecahkan kaca di jendela dengan satu pukulan, dan melompat keluar. Bahkan jika Qinfan adalah seorang Grandmaster, dia pasti tidak akan bisa menyusulnya. Semua orang tegang dan menatap sosok melompat Xiao Feng. Jika dia melarikan diri, keluarga Murong akan berada dalam masalah yang tak ada habisnya. Engah. Sosok melompat Xiao Feng gagal melompat keluar dari jendela. Dia tiba-tiba merasakan sakit di tubuhnya,
dan melihat dengan ngeri posisi dada dan jantungnya, di mana ada lubang kecil yang mengeluarkan darah. Bagaimana mungkin? Dengan plop, tubuhnya jatuh ke tanah dari udara, dan dia mati. Pada saat ini, penonton terdiam. Di ruang tamu yang besar, bahkan suara nafas pun tidak terdengar. Semua orang mati-matian menahan nafas mereka, karena takut mengganggu dewa tertentu dalam kegelapan. Sumpit. Bunuh orang. Mata semua orang beralih ke Qin Fan dengan ngeri. Dari awal hingga akhir, bocah itu tidak pernah meninggalkan tempat duduknya. Tapi anak yatim piatu yang kuat dan tidak manusiawi dari keluarga Xiao itu dengan mudah dipenggal olehnya dengan sumpit. Siapa pemuda ini? Pantas saja dia sama sekali tidak memperhatikan Tuan Cheng kedua, dan bahkan tidak memberikan wajah Tuan Murong. Dia pikir dia sombong, tapi kitalah yang sombong. Jika saya memiliki kekuatan seperti ini, apalagi keluarga Cheng dan keluarga Murong, saya bahkan tidak akan memperhatikan 4 keluarga super di Kyoto. Tentu saja, orang-orang ini tersesat, dan mereka tidak memahami latar belakang sebenarnya dari 4 keluarga super. Murong Fu membuka mulutnya sedikit, menatap Qin Fan dengan tenang, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Mengingat apa yang dia katakan kepada Qin Fan di halaman belakang sebelumnya, meskipun Murong Fu memiliki kulit yang tebal, dia berharap bisa menemukan celah di tanah dan menyelinap masuk. Tidak heran dia bahkan tidak memperhatikan keluarga Jiang Bei Cheng. Tidak heran dia mengatakan bahwa orang terkaya dan pejabat besar di perbatasan hanyalah orang biasa di matanya. Tidak heran dia mengatakan bahwa keluarga Murong saya dapat dimusnahkan dengan 1 pukulan. Dengan kekuatan seperti itu, apa adalah keluarga Murong baginya? Di depannya mulai sekarang. Masyarakat sudah mati. Selain itu, Murong Linger melihat senyum mencela diri sendiri di wajah ayahnya, yang lebih jelek daripada tangisan, dan sudut mulutnya naik sedikit. Huff. Aku memberitahu ayahku bahwa Qin Fan sangat kuat, tetapi dia hanya tidak mempercayainya. Sekarang, tidak apa-apa, aku mati tepat di depan Qin Fan. Kerumunan, Cheng Jinan membungkuk dan diam-diam bergerak menuju pintu. Berhenti. Suara samar Qin Fan tiba-tiba terdengar. Semua orang terkejut, siapa yang dia telepon? Dia tidak ingin balas dendam. Orang kaya dan terkenal ketakutan. Mereka telah memandang rendah Qin Fan sebelumnya, jika Qin Fan membalas. Namun, ketika mereka melihat Cheng Jinan yang tiba-tiba berhenti, hati semua orang lega. Orang-orang kaya dan terkenal ini yang telah memanggil satu sama lain Tuan Cheng sebelumnya, sekarang mengambil inisiatif untuk menyingkir dengan sangat tidak baik, dan mengekspos Cheng Jinan di depan Qin Fan. Wajah Cheng Jinan kaku, tapi dia adalah bos besar, jadi dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang saat ini. Hehe, Tuan Qin, saya harap Anda akan memaafkan saya karena menyinggung perasaan saya sebelumnya. Jika Anda datang ke Jiangbei di masa depan, Cheng pasti akan menghibur Anda dengan hangat. Kata-katanya, yaitu, meminta maaf kepada Qin Fan dan ditundukkan, dan pindah dari rumah Cheng di Jiangbei, bisa dikatakan menutupi semuanya. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti tidak akan berdebat dengannya ketika mendengar ini. Lagi pula, tidak ada yang ingin menyinggung keluarga Jiang Bei Cheng. Namun, orang yang dia temui adalah Qin Fan. Qin Fan mengangkat cangkir tehnya dan terkekeh, orang seperti apa keluarga Cheng itu, dan mereka pantas menghiburku. Wajah orang kaya dan terkenal tiba-tiba menjadi aneh. Suasana di aula sedikit tegang. Bau mesiu penuh. Jika orang lain berani mengatakan hal seperti itu, semua orang pasti akan memarahi orang ini karena cuek. Tapi ketika Qin Fan mengatakan ini, tidak ada yang berani membantahnya. Wajah Cheng Jinan berubah sangat jelek dalam sekejap, jika orang lain berani mengatakan hal seperti itu, dia pasti akan mati. Namun, untuk Qin Fan, dia bahkan tidak berani marah. Namun, wajah keluarga Cheng tetap perlu dipertahankan. Hehe, Tuan Qin bercanda. Meskipun Tuan Qin sangat kuat, keluarga Jiang Bei Cheng saya juga terkenal, dan itu lebih dari cukup untuk menghibur Tuan Qin. Qin Fan menatapnya, dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, kamu hanya ingin membunuhku. Cheng. Jinan terkejut, merasa seolah-olah dia tiba-tiba menjadi sasaran monster kuno, dan mau tidak mau gemetar di sekujur tubuh. Tuan Qin Fan bercanda, beraninya aku
Senyum Cheng Jinan lebih jelek daripada menangis, dan dia mengerti bahwa Qin Fan akan memintanya untuk menyelesaikan skor sekarang. Qin Fan tiba-tiba berdiri dari kursinya dan berjalan ke arahnya perlahan. Setiap langkah yang dia ambil seperti palu godam yang menghantam jantung Cheng Jinan dengan keras. Semua orang tidak berani melampiaskan amarah mereka, dan menatap Qin Fan dengan mata terbelalak. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia masih berani membunuh kepala kedua keluarga Cheng di Jiangbei? Cheng Jinan mulai ketakutan, dan kakinya lemas dan duduk di tanah. Tuan Qin, apa-apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahpahaman. Mohon maaf, saya harap tuanmu memiliki banyak hal, jangan sepengetahuan saya. Saat berbicara, Qin Fan sudah berjalan ke sisinya, menatapnya dari posisi tinggi. Aku tidak peduli dengan yang lain, tetapi kamu tidak boleh tergoda untuk membunuhku. Setelah berbicara, Qin Fan menginjak dada Cheng Jinan. Aku kepala kedua dari keluarga Cheng di Jiangbei, nak, jika kamu berani menyentuhku, aku, keluarga Cheng, tidak akan pernah mati bersamamu. Cheng Jinan menjadi pucat karena ketakutan, dan berteriak dengan cemas. Klik. Qin Fan tidak berhenti sama sekali, dan langsung menginjak dadanya. Murong Fu diam-diam menggelengkan kepalanya, bahkan keluarga Murong saya dapat dihancurkan di matanya, bagaimana dia bisa peduli dengan keluarga Jiangbei Cheng Anda? Su Mingyu berteriak ngeri, beraninya kamu membunuh Paman Cheng. Kamu iblis. Su Mingcheng hampir melompat ketakutan, wajahnya pucat, dia dengan cepat menutupi mulut kecil saudara perempuannya, dan menggeram, diam. Kamu akan menariknya ke sini. Lebih. Qin Fan berbalik dan berjalan menuju saudara dan saudari keluarga Su, tanpa ekspresi berkata, jika bukan karena masalahmu yang tidak masuk akal dan kemudian mencoba menggertak orang lain, bagaimana dia bisa dibunuh? Petik 2 tanda seru. Itu kamu ini adalah masalahmu yang tidak masuk akal yang membunuhnya. Setiap kata Qin Fan seperti jarum perak, dan setiap suku kata seperti jarum perak, menusuk ke dalam hati Su Mingyu. Gosok gosok gosok. Wajah cantik Su Mingyu menjadi pucat, dan dia mundur beberapa langkah dengan tiba-tiba, bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung, itu aku yang membunuh Paman Cheng. Itu aku. Oh. Gadis kecil itu. Berjongkok di tanah, memegangi kepalaku dan menangis. Su Mingcheng memandang Qin Fan dengan kaget dan marah, dia tahu betul bahwa saudara perempuannya akan hidup dengan rasa bersalah sepanjang hidupnya. Kamu sangat kejam. Kamu tidak hanya membunuh orang, tetapi juga membunuh orang. Qin Fan berkata dengan acuh tak acuh, dia memintanya. Sekarang, giliranmu. Su Mingcheng terkejut, dan mundur selangkah, apakah kamu ingin membunuhku? Apa yang kamu lakukan? Hapus kultivasimu. Mengikuti suara itu, Qin Fan menunjuk ke arah dantian Su Mingcheng. Dengan baik. Su Mingcheng tiba-tiba memeluk dantiannya kesakitan dan berjongkok di tanah perlahan, kamu, bunuh aku. Seni bela diri adalah ibu kota yang dibanggakan oleh Su Mingcheng. Dia telah jauh dari rumah selama lebih dari 10 tahun, dan telah mengabdikan dirinya untuk berlatih seni bela diri dengan tuannya. Sekarang dia akhirnya mencapai sesuatu. Dia baru saja turun gunung ke menunjukkan prestise, tapi dia menendang pelat besi secara tak terduga dan dilumpuhkan oleh Qin Fan Siwei. Ini lebih buruk daripada membunuhnya. Bunuh kamu karena takut mengotori tanganku. Qin Fan berbalik tanpa ekspresi, lalu berjalan menuju Murong Fu. Murong Fu tiba-tiba terkejut, dia tidak akan menyelesaikan akun denganku, bukan? Qin Fan berhenti 2 meter di depan Murong Fu, dan berkata tanpa ekspresi, bayar. Ternyata, itu uang. Murong Fu segera merasa lega, Qin Fan, kebaikanmu untuk keluarga Murongku, aku, Murong, tidak ada imbalan apapun, saya akan memberi Anda 1 miliar sebagai bantuan. Tidak, saya hanya ingin 100 juta. 100 juta telah disepakati sebelumnya. Kemarilah, siapkan 100 juta untuk Tuan Qin Fan. Mata Murong Fu menunjukkan sentuhan emosi, berikan 1 miliar dan hanya 100 juta. Ini jelas karena saya tidak ingin menerima bantuan keluarga Murong. Untungnya, masih ada Linger, jika tidak, keluarga Murong mungkin akan kehilangan pria sekuat itu. Murong Fu menatap Murong Linger dengan mata penuh kelegaan.
Qin Fan menoleh untuk melihat Murong Linger, tersenyum dan berkata, "Oke, aku harus pergi sekarang. Temukan seseorang untuk membersihkannya, jangan terpengaruh oleh sampah ini." Murong Linger memandang Qin Fan dengan senyum seperti bunga, "Terima kasih." Menyelamatkan keluarga Murong. Qin Fan tersenyum dan berkata, "Sama-sama, saya mengambil uangnya." Setelah berbicara, Qin Fan berbalik dan pergi. Semua orang melihat dia pergi. Beberapa menit setelah Qin Fan pergi, orang-orang kaya dan terkenal di aula menghela nafas lega. Terlalu menakutkan. Seorang pemuda memiliki kekuatan seperti itu. Aku tidak tahu apa latar belakangnya. Di masa depan, aku akan memperingatkan keturunanku untuk tidak menyinggung orang ini. Tentang dia. Jika kamu tidak ingin mati, jangan katakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini, bahkan kepada kerabat terdekatmu. Adalah panutan kami. Namun, Murong Fu melahirkan anak perempuan yang baik. Dengan hubungan antara Nona Murong dan dia, keluarga Murong akan menjadi lebih kuat di masa depan. Ya, sayang sekali. Kami tidak melakukannya. Aku tidak punya anak perempuan yang cantik. Sai. Mendengar kata-kata semua orang, Murong Fu sangat gembira. Awalnya ingin mengambil Linger untuk menjalani kehidupan yang baik, tetapi pada akhirnya Linger lah yang menyelamatkan keluarga Murong. Murong Fu juga merasa bahwa dia memang telah melahirkan seorang putri yang baik. Haha, semuanya, aku akan memerintahkan seseorang untuk segera membersihkan, dan pesta akan dilanjutkan. Suo Feifan dan Jiang Tingting merosot di kursi saat mereka melihat aula yang ramai lagi. Ternyata dia sangat kuat. Apa yang akan aku lawan dengannya? Suo Feifei tersenyum kecut, memikirkan gambar Qin Fan yang menghancurkan dada Tuan Cheng kedua dengan kakinya. Suo Feifei merasa itu sulit baginya untuk bernafas. Tampaknya saat berikutnya Qin Fan menghancurkan kepalanya. Hehe, aku menganggapnya sebagai lawan. Tapi, di matanya, aku khawatir dia menganggapku sebagai udara. Aku seperti badut. Hehe. Jiang Tingting merasa lebih menyesal padanya hatinya, dan wajahnya malu, berubah menjadi warna hati. Jika aku memilih Chen Mo, aku akan berteman dengannya. Jiang Tingting selalu ingin masuk kelas atas, bisa dikatakan dia sengaja merencanakan, tapi dia diperankan oleh orang kaya dan muda. Tetapi pada akhirnya, dia menyadari bahwa kelas atas bukanlah apa-apa, dan kesempatan untuk menghancurkan kelas atas ada di sampingnya, tetapi dia merusaknya dengan tangannya sendiri. Tiba-tiba, ponsel Murong Linger berdering. Tang Cucu menelepon. "Hei, Cucu, kamu di mana?" Murong Linger berkata dengan senyum di suaranya. Suara cemas Tang Cucu datang dari ujung telepon. "Berlama-lama, Jian Feng dan aku baru saja meminta bantuan di rumah, tapi kami mungkin tidak dapat membantumu." Murong Ling menutup mulutnya dan tersenyum centil. "Cucu, sudah diselesaikan, aku aman sekarang." Tang Cucu di ujung telepon sedikit membeku, seolah tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu, dan bertanya, "Ling, apa maksudmu?" "Aku bilang masalahnya sudah selesai, orang itu sudah mati." "Orang itu sangat kuat, siapa yang membunuhnya?" Nada bicara Tang Cucu penuh keterkejutan dan keraguan. Qin Fan lah yang menyelamatkan keluarga Murong." Suara Murong Linger dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. "Cucu, izinkan saya memberitahu Anda, Qin Fan sama sekali tidak sesederhana penampilannya. Permukaan, kamu tidak boleh meremehkannya." Tang Cucu berkata dengan marah, "Linger, jam berapa sekarang? Kamu masih punya pikiran untuk bercanda?" "Aku tidak tahu seperti apa Qin Fan. Dia punya 2 trik, tapi bagaimana dia bisa mengalahkan orang itu? Bahkan Lin Bo dikalahkan, jadi mungkinkah Qin Fan lebih kuat dari Lin Bo? Apakah menurutmu aku akan percaya kata-kata seperti itu?" Murong Linger dirampok, sedikit terdiam, dan hanya bisa menjelaskan lagi, "Cucu, aku benar-benar tidak berbohong padamu, Qin Fan adalah seorang pejuang, dan dia sangat kuat. Cukup, berlama-lama. Aku tahu kamu menyukainya, dan kamu menginginkan kami untuk mengenalinya dan menerimanya, tetapi Anda tidak bisa hanya karena Anda ingin membiarkannya. Kami baru saja membuat pernyataan yang tidak masuk akal ketika kami menyetujuinya. Kamu melindunginya seperti ini." Murong Linger mengertakkan gigi dan berhenti berbicara,
dia hanya bisa diam-diam memfitnah di dalam hatinya. Cucu, kamu sangat keras kepala dan menakutkan, aku hanya menunggu untuk melihat bagaimana kamu mati di depan Qin Fan. Keduanya mengobrol beberapa kata lagi, tetapi mereka tidak menyebut Qin Fan lagi. Mengetahui bahwa krisis keluarga murong telah teratasi, Tang Cucu akhirnya menutup telepon dengan tenang. Qin Fan naik kereta berkecepatan tinggi kembali ke Dongsu sendirian, dan baru saja naik kereta ketika Lin Churan tiba-tiba menelepon. Qin Fan, di mana kamu? Aku punya masalah mendesak untukmu. Apa yang terjadi? Qin Fan memiliki kesan yang baik tentang teman sekelas wanita yang sopan ini, dan akan berusaha membantunya dimanapun dia bisa. Di ujung lain telepon, Lin Churan sepertinya menangis. Qin Fan, orang tua saya hilang. Keluarga kami tidak ditemani di sini. Saya benar-benar tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa, jadi saya hanya bisa menelepon Anda. Keluarga Lin Churan. Mereka pindah ke Dongsu belum lama ini, dan Qin Fan ingat bahwa keluarga mereka tampaknya bukan penduduk setempat. Jangan khawatir, apakah mereka akan keluar untuk sesuatu? Lin Churan berkata dengan pasti, saya belum melihat mereka selama 2 hari, dan saya tidak dapat menghubungi telepon. Jika mereka keluar, mereka pasti akan menelepon dan beritahu saya. Saya curiga mereka pasti menghadapi semacam bahaya. Saya belum menelepon selama 2 hari, sepertinya sesuatu terjadi. Wajah Qin Fan menjadi serius, jangan khawatir, Bayar perhatikan keselamatanmu sendiri, aku akan segera kembali. Ya. Sekarang aku tidak berani kembali sama sekali, dan tinggal di hotel di luar. Oke, sebelum aku kembali, sebaiknya kamu tidak pergi kemana-mana. Baiklah, aku akan menunggumu. Setelah menutup telepon, ingatan pertama muncul di benak Qin Fan. Adegan di mana saya melihat orang tua Lin Churan untuk pertama kalinya. Seseorang yang menjalankan klinik seharusnya tidak menyinggung siapapun. Tukai. Diculik. Seorang penculik yang menjalankan klinik hanya akan diculik jika kepalanya ditendang oleh seekor keledai. Warna gambar. Itu pasti akan menculik Lin Churan. Setelah melenyapkan mereka satu persatu, Qin Fan tiba-tiba menebak-nebak di benaknya. Setelah pukul 1 siang, Qin Fan langsung pergi ke hotel tempat Lin Churan menginap. Ini adalah hotel ekspres, sangat mendasar, tetapi bersih. Qin Fan mengetuk pintu kamar 302, tentu saja, saya Qin Fan. Pintu dibuka, dengan kuncir kuda panjang, mengenakan sweter seputih salju di tubuh bagian atas, dan celana jeans ketat di bagian bawah tubuh, memancarkan semangat muda Lin Churan berdiri di pintu dengan mata merah. Ekspresi itu benar-benar membuatku merasa kasihan. Qin Fan, kamu akhirnya di sini. Lin Churan mulai menangis lagi. Jangan takut, beritahu aku apa yang terjadi dulu. Qin Fan masuk, menutup pintu di belakangnya, dan menghiburnya dengan lembut. Lin Churan duduk di tepi tempat tidur yang ditutupi spray seputih salju, berhenti menangis, menatap Qin Fan dan berbisik, saya pulang dari sekolah kemarin lusa, tetapi saya tidak melihat orang tua saya. Saat itu, saya pikir mereka memiliki sesuatu untuk keluar, jadi saya tidak peduli. Namun, mereka tidak kembali pada malam hari. Saya menelepon mereka, tetapi tidak ada yang menjawab. Saya tidak memperhatikan. Saat itu, berpikir mereka akan kembali keesokan harinya. Tapi tunggu sampai saya kembali dari sekolah keesokan harinya. Keluarga masih tidak melihat mereka, saya menelepon mereka lagi, tetapi masih tidak bisa dihubungi. Malam itu, saya melihat 2 orang aneh di luar. Saya berlari ketakutan, dan menemukan taksi untuk berkeliling kota. Setelah berkeliling beberapa kali, akhirnya saya datang ke hotel ini untuk menginap. Saya pikir sesuatu pasti telah terjadi pada mereka. Dan saya ingin menelepon polisi, tetapi saya khawatir orang tua saya akan terluka, jadi saya tidak punya pilihan selain menelepon Anda. Qin Fan berkata, kamu seharusnya meneleponku lebih awal. Sepertinya kamu masih belum anggap aku teman di hatimu. Tidak, aku hanya takut merepotkanmu. Lin Churan sedikit malu, dia adalah orang yang tidak suka menyusahkan gadis lain. Dia dapat membantu orang lain tanpa meminta laporan, tetapi dia tidak pandai meminta bantuan orang lain. Begitu seseorang membantunya,
dia akan merasa bahwa dia berhutang banyak, dan dia selalu ingin membalas budi. Orang seperti itu disebut bodoh oleh orang-orang pintar di era ini, dan Lin Churan sangat bodoh. Qin Fan berdiri dan berkata, "Ayo pergi." "Ah, kemana kamu pergi?" Lin Churan tertegun, "Apakah kamu menemukan sesuatu?" "Dari informasi yang kamu berikan, aku tidak bisa menebak apapun. Ambil aku bersamamu. Pergi ke rumahmu dan lihatlah, mungkin kamu bisa menemukan beberapa petunjuk. Ini. Bagaimana jika orang tuaku ditangkap oleh orang jahat dan orang jahat itu masih menjaga rumahku? Bukankah kita melemparkan diri kita ke dalam perangkap ketika kita kembali?" Qin Fan tersenyum ringan, "Hehe, jangan khawatir, jika orang-orang itu masih di sana, merekalah yang jatuh ke dalam perangkap. Ngomong-ngomong, aku hampir lupa, kamu sangat terampil." Klinik Lin. Pintu kaca itu tertutup, tapi tidak dikunci. Qin Fan membawa Lin Churan untuk berdiri di depan pintu. Dia melihat kembali ke Lin Churan dan bertanya, "Apakah kamu tidak mengunci pintu ketika kamu pergi?" Lin Churan mengangguk, "Sepertinya kamu lupa menguncinya." "Aku terlalu gugup saat itu, jadi aku langsung lari." Qin Fan tidak berbicara, dan mendorong ketika pintu kaca dibuka, klinik tiba-tiba menyala, dan aroma tanaman obat menyeruak. Qin Fan melihat sekeliling dengan tenang, barang-barang di klinik tertata rapi, jelas tidak ada perkelahian di sini. Menurut penilaian awal, orang tua Lin Churan diculik, tetapi mereka pasti tidak diculik di klinik. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar kenalan melakukan kejahatan. Qin Fan memberitahu Lin Churan analisisnya. Lin Churan berpikir sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Mungkin juga pasien menggunakan alasan menemui dokter untuk mengajak orang tuaku keluar." Qin Fan mengangguk, "Aku tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Tapi, apa-apa motifnya? Orang tuamu hanya seorang dokter dari sebuah klinik kecil, apa motif mereka menculik orang tuamu?" Lin Churan menggelengkan kepalanya, "Saya tidak bisa memikirkannya. Jika kita ingin menghasilkan uang, keluarga kita tidak punya uang." Qin Fan bertanya, "Apakah orang tuamu punya musuh? Atau apakah ada perselisihan dokter-pasien?" Churan menggelengkan kepalanya, "Klinik keluarga kami umumnya hanya mengobati beberapa penyakit ringan, dan tidak ada tempat untuk operasi. Tidak mungkin perselisihan dokter-pasien terjadi. Dan saya tidak ingat ada musuh di keluarga kami." Tanda seru. Qin Fan mengungkapkan tersenyum, "Saya menjadi semakin yakin dengan tebakan di hati saya. Apakah Anda ingat hal-hal tentang masa kecil Anda? Misalnya, di mana kampung halaman Anda? Kerabat apa yang Anda miliki di rumah?" Lin Churan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, "Saya hanya ingat bahwa keluarga kami dulu tinggal di sebuah desa di kaki dari gunung besar, dan kemudian kami mengikuti ayah ibu datang ke Dongzu untuk tinggal, dan kemudian membuka klinik di sini. Seingat saya tidak ingat ada kerabat di keluarga kami. Tapi setiap tahun pada tanggal 9 hari di bulan September, saya akan melihat orang tua saya menyembah seseorang. Saya bertanya kepada mereka siapa yang mereka sembah, dan mereka tidak pernah memberi tahu saya." Qin Fan mengangguk, dengan rasa ingin tahu di matanya, sepertinya keluarga Lin Churan memang aneh. "Orang tuamu seharusnya bukan orang biasa." "Ah, apa artinya ini?" Lin Churan tidak bisa mengerti maksud Qin Fan untuk sementara waktu. "Maksudku, mereka mungkin praktisi." Lin Churan tercengang, "Praktisi? Itu tidak mungkin. Aku belum pernah melihat mereka menggunakan metode yang ampuh. Mereka adalah praktisi, mengapa mereka masih takut pada para perusuh itu?" Qin Fan berkata sambil tersenyum, "Mungkin inilah alasan mengapa mereka menghilang. Jika mereka harus menyembunyikan nama mereka di sini, tentu saja, Anda tidak akan gunakan kultivasimu dengan mudah. Hanya saja musuh masih datang ke pintu." Lin Churan tercengang, "Aku belum memikirkannya. Mendengar apa yang kamu katakan, memang ada hal seperti itu. Mungkin. Hanya saja, saya masih menganggap ini terlalu sulit dipercaya. Bagaimana orang tua saya bisa menjadi praktisi?" Qin Fan terkekeh dan tidak berbicara. Saat ini, Lin Churan perlu diberi waktu untuk menerimanya, seperti seorang anak dari keluarga biasa yang tiba-tiba mengetahui bahwa orang tuanya adalah pembudidaya abadi yang tersembunyi di bumi.
Setelah beberapa saat, suasana hati Lin Churan berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, dengan asumsi orang tua saya adalah praktisi dan bersembunyi di sini untuk menghindari kejaran musuh, bukankah mereka akan pergi? Diburu oleh musuhku, aku pasti akan meninggalkan seseorang. Paling tidak, aku harus memberitahu anak-anakku pengalaman hidup yang sebenarnya. Qin Fan berkata, kamu benar, mungkin orang tuamu sudah tertinggal. Hanya saja Anda tidak menemukan petunjuk apapun. Lin Churan mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya yakin mereka tidak meninggalkan petunjuk apapun. Hehe, karena ada musuh yang mengejar mereka, jika petunjuknya terlalu jelas, sebelum Anda mengetahuinya, musuh Anda sudah mengetahuinya. Pikirkan baik-baik, apakah orang tuamu menekankan sesuatu? Atau barang tertentu? Qin Fan mengingatkannya dengan suara rendah. Lin Churan berkata, sejak saya masih muda, orang tua saya telah membuat saya membaca farmakope keluarga saya setiap hari. Tiba-tiba, wajah Lin Churan berubah dan dia menatap Qin Fan. Keduanya berkata pada saat yang sama, farmakopia. Cepat cari, kata Qin Fan. Segera, Lin Churan berlari ke ruang kerja dan mengeluarkan farmakope tebal yang dibungkus dengan sampul coklat. Ini dia. Balik-balik, dan lihat catatan apa yang ada di dalamnya. N. Lin Churan membalik-balik halaman dengan tergesa-gesa, dan butuh waktu lama untuk membolak-balik farmakope yang tebal. Tidak. Balik-balik lagi, kali ini dengan hati-hati, halaman demi halaman. Keduanya menemukan kursi dan duduk, kali ini membolak-balik halaman dalam semalam. Pada akhirnya, tangan kecil Lin Churan yang lembut hampir melepuh, dan dia akhirnya membaca ulang farmakope. Masih belum. Dia sedikit cemas, membalikkan seluruh farmakope, dan terus gemetar. Qin Fan mengingatkan, jangan hancurkan, bukankah? Menurutmu akan terlalu jelas jika mereka meninggalkan petunjuk seperti catatan. Lin Churan bertanya dengan putus asa, lalu petunjuk apa yang mereka tinggalkan? Selain itu, apakah mereka memberitahu Anda sesuatu yang khusus? Lin Churan mengerutkan kening lagi dan berpikir keras, setelah beberapa saat dia memegang kepalanya di tangannya dan mengguncangnya. Dengan penuh semangat, saya tidak ingat, saya tidak pernah menyangka akan ada hari seperti itu bahkan jika mereka menjelaskannya, saya pasti tidak peduli. Itu juga, jadi apa yang mereka katakan pasti sangat mudah diingat. Terutama mudah diingat. Lin Churan tiba-tiba mendapat inspirasi, saya memikirkannya. Mungkinkah mereka memainkan kode Morse? Kalau begitu aku tidak bisa. Lin Churan mau tidak mau mengeluh tentang kode Morse, dan orang tuanya terlalu pandai bermain. Qin Fan menggelengkan kepalanya, tidak mungkin mereka meninggalkan sesuatu yang tidak kamu mengerti. Karena mereka memintamu untuk mengingat nomor telepon kedua orang itu, dapat disimpulkan bahwa jika mereka benar-benar meninggalkan petunjuk, maka mereka pasti bersamamu. Farmakope ini terkait dengan nomor ponsel mereka berdua. Farmakopodia, nomor ponsel. Petunjuk macam apa ini? Lin Churan memiliki keinginan untuk menjadi gila, dia hanya seorang siswa sekolah menengah, bukan detektif, tolong. Qin Fan berpikir sejenak, mengambil pena dan berkata, beritahu saya nomor ponsel orang tua Anda. Lin Churan melaporkan nomor ponsel keduanya, dan Qin Fan menuliskannya di atas kertas, lalu berkata, mari kita coba berbagi nomor telepon keduanya. Temukan nomor yang sama di nomor telepon. Lin Churan membaca, 1, 3, 7, ini adalah nomor yang sama di 3 digit pertama. Berikut ini adalah 9, 5, 2, 8, ada angka-angka ini. Qin Fan berkata, kalau begitu mari kita bandingkan angka-angka ini dan cari katalog yang sesuai di farmakope secara bergantian. Lin Churan sangat gembira, Qin Fan, kamu sangat pintar. Kemudian, keduanya langsung mencari katalog dengan membandingkan angka. Daftar isi nomor ke tabel, kata pengantar. 3 katalog yang sesuai, bab 1. 7 katalog terkait, ilustrasi titik akupuntur di tubuh manusia. Hanya 3 yang pertama ditemukan, lalu keduanya menyerah. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak relevan, bahkan jika dipaksakan untuk digabungkan, tidak mungkin untuk menyatukannya. Qin Fan berkata lagi, bukan ini, lalu coba temukan kata-kata yang diwakili oleh angka-angka ini di halaman pertama. N.
Kemudian keduanya menuliskan kata-kata yang mereka temukan. Kata pertama di halaman pertama adalah I. Diikuti oleh Ya, San, Su, Zi, Yuan, Gui. Saya San Suzi Yuan Wei. Apa-apaan? Lin Churan menjadi gila. Itu masih salah. Qin Fan juga mengerutkan kening, jelas petunjuknya bukan ini. Mungkinkah Anda melihat ke arah yang salah? Jangan khawatir, saya sedang mencoba metode lain. Karena mereka meninggalkan 2 nomor ponsel, mari kita cari tahu karakter yang sesuai dengan 2 nomor ponsel kali ini. N. Lin Churan mengangguk dan mulai mencari. Qin Fan bertanggung jawab untuk meletakkannya di atas kertas.